Shalom saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam renungan dalam menyambut 10 hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas umatnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bertemu lagi dengan saudara-saudara kami seiman di dalam Tuhan. Berkatilah firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah di hari-hari kami menyambut hari pencurahan Roh Kudus, kami mempersiapkan hati kami untuk terus dipimpin setiap hari oleh firman-Mu, ditegur, dikoreksi, dibaharui hari ke hari oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat firman-Mu pagi ini. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema kebaikan. Seperti surat Paulus kepada jemaat Galatia di pasal yang kelima ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tema kita hari ini adalah membahas tentang kebaikan. Kata baik hari ini sudah banyak disalah mengerti. Kata baik hari ini sudah banyak dimanipulasi, sehingga orang-orang yang katanya berbuat baik, tetapi kenapa pada akhirnya mereka kecewa? Kenapa banyak orang yang merasa berbuat baik, melakukan hal yang baik, kenapa pada akhirnya mereka frustasi? Kenapa relasi mereka akhirnya rusak? Lalu mengapa itu terjadi? Dan apakah yang dimaksud oleh Paulus dalam surat pada jemaat di Galatia? Latar belakang surat ini adalah ketika Paulus mendengar bahwa jemaat-jemaat di Galatia yang dia rintis, yang dia sudah bangun, dia didik, jadi jemaat-jemaat yang mengenal kebenaran, pada suatu ketika mengalami satu persimpangan di mana ada aliran-aliran Yudaisme yang mulai masuk, memprovokasi, mengecoh kebenaran yang mereka sudah terima dari Rasul Paulus. Jadi aliran Yudaisme ini mengajarkan bahwa untuk berkenan di hadapan Allah, maka sangat perlu untuk kembali taat tunduk kepada hukum Taurat. Dan ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, di mana kita diselamatkan bukan lagi atas dasar melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi atas dasar kebaikan Allah. Jadi akan menjadi sesuatu yang keliru kalau kita rajin berbuat baik, rajin melayani, rajin menolong, rajin berkorban dengan tujuan supaya kita diselamatkan, atau kita lebih layak diselamatkan. Itu sebetulnya ajaran yang sudah menyimpang. Dan apakah kebaikan kita, apakah jasa kita, sehingga kita layak diselamatkan? Tidak ada satupun. Bahkan Alkitab mencatat segala kebaikan manusia, kesalehannya di hadapan Allah hanya seperti kain kotor saja. Tapi oleh belas kasihan dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan memikul dosa itu, menanggung kutuknya. Sekarang kita sudah dibebaskan. Dan Paulus menulis kepada jemaat di Roma, seakan-akan juga berbicara kepada kita hari ini, memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa ketika manusia diciptakan yang begitu sangat dan amat baik oleh Allah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah tercemar oleh dosa. Artinya segala yang keluar dari dalam diri manusia, yang manusia itu pikir baik menurut dia, tetapi sebetulnya itu sudah tidak lagi
sesuai dengan tujuan Allah. Maka dosa juga memiliki arti bahwa tidak tepat sasaran, tidak sampai kepada sasaran Allah. Jadi manusia mulai membuat sasaran dan arah hidup sendiri. Apakah manusia masih bisa berbuat baik? Manusia masih bisa berbuat baik. Tapi Paulus di sini memilahkan antara daging dengan roh. Saudara, kita tahu bahwa dosa sudah menguasai daging kita. Dan dosa itu adalah berasal dari tanah. Tetapi roh ini adalah berasal dari Tuhan. Suatu hari sepertinya Tuhan ingin kembali lagi kepada Dia. Tapi Tuhan berkata, Yesus pernah bicara bahwa berdoa dan berjaga-jagalah. Karena roh memang penurut, tetapi dagingmu lemah. Dalam terjemahan lain, dagingmu tidak sanggup mengikuti keinginan roh itu. Kenapa? Karena daging sudah dikuasai dosa. Hari ini kita bisa belajar bahwa ini sangat penting. Mungkinkah manusia yang berdosa masih bisa berbuat baik? Mungkin. Mungkinkah manusia yang bejat, yang rusak total ini masih bisa mengasihi? Mungkin. Tetapi masalahnya adalah daging punya tujuannya sendiri. Maka jangan salah, saudara mungkin pernah melihat bahwa ada orang yang rajin menolong, rajin berkorban, rajin memberi untuk pelayanan kerajaan Allah. Tapi pada akhirnya mereka kecewa. Pada akhirnya mereka bertengkar. Pada akhirnya mereka jatuh kepada dosa kesombongan diri. Kalau bukan saya, kalau bukan kebaikan saya, kalau bukan pengorbanan saya, ini tidak akan terjadi. Ini tidak akan berdiri. Ini tidak akan berjalan. Saudara, apa yang salah? Karena kebaikan itu dikendalikan oleh daging. Paulus ingin mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa ada Roh Kudus yang menggerakkan kita, maka mustahil ada kebaikan yang akan muncul dari dalam hati manusia, dan kebaikan itu yang dikenan oleh Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka ini penting sekali kita mengabarkan Yesus Kristus, memberitakan Kristus Yesus kepada dunia yang tersesat ini. Karena apa? Karena memang tanpa percaya kepada Yesus, maka orang itu tidak akan menerima Roh Kudus. Kalau mereka tidak menerima Roh Kudus, maka mereka tidak akan mampu mengerjakan apa yang baik menurut versi Allah yang hidup. Manusia hanya mengerjakan yang baik menurut versi mereka, menurut keuntungan yang mereka bisa dapat. Apa yang bisa saya dapatkan manfaat, maka saya mau berkorban untuk itu. Tapi kalau itu tidak mendatangkan manfaat, maka saya tidak akan mau kerjakan. Jadi manusia menilai kebaikan itu secara personal, baik menurut diri. Tetapi di dalam Yesus kita tidak seperti itu. Nah, Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa melakukan kebaikan yang adalah buah dari Roh Kudus itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab itu penting kita mengevaluasi hidup kita. Apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan? Atau kita dipimpin oleh daging kita? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Untuk menjadi saksi Kristus, salah satu kita penting menerapkan kebaikan ini. Dan bahasa asli dari kebaikan ini adalah satu sikap dasar hati yang digerakkan oleh kebenaran untuk melakukan apa yang baik itu, apa yang bijaksana. Kata kuncinya adalah penggeraknya. Paulus mengajar kepada jemaat Galatia, kalau kamu hanya mau dipimpin kembali oleh Taurat, dan Taurat itu tidak membawa orang kepada pertobatan. Taurat justru hanya membuat kamu mengenal dosa,
Dan di dalam Taurat kamu sebetulnya menyadari bahwa dagingmu tidak bisa taat kepada hukum Taurat itu. Dengan mengandalkan daging saja, manusia tidak akan pernah bisa taat kepada Allah. Karena apa yang menjadi keinginan daging sampai kapanpun akan berlawanan dengan keinginan Allah. Hanya ada satu cara. Tuhan memberikan kembali rohnya yang suci, rohnya yang kudus, dan kita terima dan kita biarkan dia menguasai hidup saudara setiap menit, setiap detik, setiap waktu. Kita perlukan Tuhan, kita perlukan rohnya memimpin kita. Biarlah kita dengan mendengar renungan ini, mari kita melihat hidup kita di hadapan Allah. Apakah pelayanan kita hari ini digerakkan oleh Roh? Apakah keputusan-keputusan kita hari ini adalah pimpinan Roh Kudus? Atau jangan-jangan itu hanya daging kita? Kelihatannya baik, tetapi hasilnya apa? Maka hari ini kita bisa belajar bahwa kebaikan yang murni dan sejati harus beres. Yang pertama, siapa yang menggerakkannya? Daging atau Roh Kudus? Yang kedua, kalau itu digerakkan oleh Roh Kudus, maka metode-metodenya, cara-cara kita mengerjakannya, tentu akan sesuai dengan pimpinan Allah. Dan yang paling penting, hasil akhirnya bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Yesus Kristus. Itulah tanda kalau kebaikan dari saudara dan saya digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau digerakkan oleh daging, kita akan bisa tahu yang menggerakkannya adalah motivasi yang tidak benar. Dan hasil akhirnya hanya apa? Kesombongan diri. Semakin banyak orang dunia melakukan kebaikan, maka semakin tinggi dia harus dimuliakan. Tetapi kita di dalam Yesus, kita melakukan kebaikan bukan lagi untuk kita. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus hidup di dalam aku. Dan selalu Paulus menulis apa? Segala kemuliaan bagi Tuhan bahkan di dalam penderitaanku. Maka melakukan kebaikan tidak ada jaminan saudara akan mengalami kemakmuran, mengalami kebahagiaan secara jasmani. Itu tidak. Tetapi saya jaminkan kepada saudara, kita hidup melakukan kebaikan yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka pasti ada damai sejahtera yang akan bergelora di hati saudara. Dan hidupmu akan menjadi terang. Dan Kristus akan dimuliakan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah di hari-hari kita menyambut perayaan pencurahan Roh Kudus, kita semakin hari menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan melalui rohnya yang kudus. Biarkan rohnya yang kudus menjaga hidup saudara. Berdoalah kepada Tuhan supaya engkau diberi kepekaan untuk peka kepada suara dan pimpinan Roh Kudus di dalam hati saudara. Sampai Kristus datang, kita boleh memuliakan Allah dan banyak jiwa mengalami Kristus melalui hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pagi ini. Dan semua hamba-hamba-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan dan kami semua, kami mohon pimpinlah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Sehingga apapun yang kami kerjakan, sungguh-sungguh dari Tuhan, digerakkan oleh Roh Kudus dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu hidup kami memancarkan, menghasilkan buah-buah roh yang digerakkan dari kehidupan kami yang sejalan dengan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.